Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Anissa dengan NIM 2000339 dari Prodi Pendidikan IPS 2020 kelas 3A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kartu sebagai media pembelajarannya, dan saya juga akan memberikan tutorial dalam pembuatan kartu tersebut, dan terdapat video mengenai pengimplementasian pembelajaran tersebut di kelas. Nah, langsung saja ke pembahasannya mengenai pembelajaran kooperatif menggunakan kartu sebagai media pembelajaran. Nah, apa sih pembelajaran kooperatif itu? Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi agar anggotanya dan saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya ada unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu adanya saling ketergantungan positif atau positif interdependensi. Yang kedua itu ada tanggung jawab perseorangan atau personal responsibility. Yang ketiga ada interaksi. Yang keempat adanya komunikasi antar anggota. Yang kelima adanya pemrosesan kelompok atau group processing. Nah, yang berikutnya itu adanya pembahasan mengenai tujuan pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin, tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif itu adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Nah, sedangkan menurut Deptiknas, pembelajaran kooperatif dapat dikembangkan untuk mencapai 3 tujuan pembelajaran penting, yaitu yang pertama, meningkatkan hasil akademik, yang kedua, memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belakang, dan yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan sosial siswa. Selanjutnya ada pembahasan mengenai metode penggunaan kartu sebagai media pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran kooperatif menggunakan kartu ini merupakan salah satu metode dalam pembelajaran yang melibatkan para peserta didiknya untuk membuat kelompok kecil dengan memanfaatkan kartu untuk dicocokkan, yaitu antara pertanyaan dan jawaban. Tujuan pembelajaran menggunakan kartu ini dapat memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan agar tidak membosankan. Karakteristik media pembelajaran menggunakan kartu. Metode pembelajaran kooperatif menggunakan kartu ini, yaitu kartu yang digunakan ini dijadikan sebagai media pembelajaran yang berisi mengenai gambar, konsep, soal, atau tanda, simbol yang mengingatkan siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari. Kartu pembelajaran yang akan dipakai ini berukuran 8x10 cm. Kelebihannya yaitu bahannya murah dan mudah diperoleh sehingga siswa dapat langsung menggunakannya. Penggunaan kartu ini juga dapat menarik perhatian siswa dan metode belajar mengajar juga menjadi lebih bervariasi. Kelebihan dari metode pembelajaran kooperatif menggunakan kartu ini yaitu membuat peserta didik aktif berdiskusi dalam kerja kelompok, dan penggunaan kartu ini mudah sehingga sangat efektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Dengan metode ini, maka siswa juga akan belajar dalam suasana yang menyenangkan sehingga siswa lebih semangat dalam menerima tugas yang diberikan. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran menggunakan kartu. Yang langkah pertama yaitu guru harus menyiapkan kartu berisi pertanyaan dan jawaban yang sudah dibuat sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, guru menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran secara umum. Yang ketiga, guru membagikan siswa ke dalam kelompok kecil yang berisikan 4-5 orang. Kemudian, setiap kelompok yang sudah dibagikan tersebut menentukan ketua kelompoknya yang nantinya akan ditugaskan untuk mengocok kartu tersebut. Yang keempat adalah guru menyiapkan kartu yang akan dibagikan kepada peserta didik. Selanjutnya yang kelima, setelah masing-masing kelompok sudah mendapatkan kartu, setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya sesuai dengan tema yang didapatkannya. Yang keenam, kemudian siswa jika sudah menemukan jawaban yang tepat akan maju ke depan kelas dan menjelaskan bagaimana mengenai isi kartu tersebut.
Yang ketujuh, guru mengoreksi apakah kartu jawaban yang diberikan sudah benar atau belum. Dan yang terakhir adalah guru memberikan hadiah sebagai apresiasi kepada siswa. Nah, itu dia mengenai penjelasan tentang pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kartu sebagai media pembelajarannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara dalam pembuatan kartu yang akan digunakan pada pembelajaran di kelas. Jadi, sebelum mengimplementasikan pembelajaran menggunakan kartu di kelas, langkah yang seharusnya dilakukan yaitu membuat kartu tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema pembelajaran yang akan dilakukan di sini. Jadi saya akan membuat contoh pembelajaran IPS dengan tema persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya adalah kita mencari materi dari persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia tersebut. Nah, karena persebaran flora dan fauna tersebut terbagi menjadi 3, maka kita harus membuat 3 kartu sebagai tema besar, yaitu tipe Asiatis, tipe peralihan, dan yang terakhir adalah tipe Australis. Selanjutnya kita harus mencari materi yang berisikan ciri-ciri karakteristik dari flora dan fauna tersebut. Kemudian terdapat juga gambar yang merupakan contoh dari flora dan fauna dari masing-masing bagian wilayah tersebut. Setelah selesai mencari materi, langkah selanjutnya yaitu memindahkan materi tersebut ke dalam kartu. Nah, di sini saya menggunakan Canva untuk membuat kartu tersebut. Kalian juga bisa menuliskan materi tersebut langsung pada kartunya, misalnya menggunakan kertas karton atau semacamnya. Nah, di sini saya sudah selesai mengedit kartu tersebut. Langsung saja kita print dan kemudian digunting sesuai dengan ukurannya. Nah, sudah jadi. Ini dia kartu yang akan kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, itu dia tadi video tutorial dalam pembuatan kartu yang akan kita gunakan pada pembelajaran. Selanjutnya adalah video bagaimana cara pengimplementasian terhadap metode pembelajaran tersebut di kelas. Satu jenis permainan untuk kalian, yaitu kartu. Ini bukan kartu remi ya, tetapi ini adalah kartu pembelajaran unsur golongan utama. Dari kartu ini nanti diharapkan kalian bisa menentukan apa sifat fisika dari golongan 1A, sifat fisika golongan 2A, dan seterusnya, sifat kimia dan kegunaannya. Nah, teknik permainan kita nanti kalian akan ibu bagi menjadi kelompok-kelompok, di mana satu kelompok maksimal 4 orang. Kemudian nanti kalian akan bermain kartu ini. Yang G akan ibu berikan hadiah. Sebelum mulai ada yang bertanya? Hadiahnya kejutan. Oke. Cara mainnya nanti kalian akan setiap kelompok akan menentukan siapa ketua kelompoknya. Ketua kelompok di sini tujuannya adalah untuk membagi kartu di awal permainan. Masing-masing anggota kelompok berhak mendapat 4 jenis kartu. Dari jenis kartu ini kalian melihat kalau kalian sudah memiliki lengkap sifat fisika, sifat kimia, golongan dan kegunaan dari satu golongan unsur, maka kalian dikatakan game. Tetapi kalau belum, maka kalian akan terus bermain hingga kartu yang tersedia habis. Ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa kita mulai? Bisa. Kalau begitu saya akan membagi kalian menjadi kelompok dulu supaya lebih aman. Kalian balik badan saja. Silakan. Waktu kalian sudah? Baik. Yang boleh di atas meja hanya buku paket kimia. Jadi kalian bisa menggunakan alat bantu, buku, paket
Aku belum ambil. Ambil dulu. Terus pindah untuk Jen. Royan memelihara golongan 4A, sudah menemukan sifat fisikanya, kemudian ada sifat kimianya dan kegunaannya. Berarti Royan berhak mendapatkan hadiah. Nama lirik. Wih, buka wih. Guru, saya juga game. Oh ya? Coba Nabila menemukan golongan 8A, ada sifat fisikanya, ada sifat kimianya, dan ada kegunaannya. Berarti Nabila berhak mendapatkan hadiahnya. Ya, baik. Nah, mungkin sekian informasi mengenai metode pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kartu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.